Maka Allah nyatakan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kalian mengikuti mutaba'ah kepada jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini diantara maziyah, keistimewaan, keutamaan, fadilah, ya, kelebihan daripada orang yang menghafal Al-Qur'an 30 juz ya. Walaupun tidak mencapai 30 juz. Ya, walaupun tidak masalah, ya, tidak sampai 30 juz juga, ya minimal juz 30 lah. Ya, artinya dimulailah. Dimulailah. Dan ada hadis juga Pak Andre, riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un al-Qur'an kal baitil kharib." Artinya, sungguh orang yang di dalam dadanya ya tidak ada hafalan Quran, kata Nabi, tak ubahnya seperti rumah yang sudah roboh. Kalau kita membaca Al-Quran, jadi seorang hafiz itu kadang-kadang kan membaca Al-Quran tuh nggak pernah pakai kitab lagi, Pak. Ya. Apakah dengan ucapan hafalan itu sudah dikatakan membaca Al-Quran juga gitu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu, yaitu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insyaallah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabi kita, guru kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrujaman Eman. Insyaallah hari ini kita akan membahas yaitu di buku Umat Bertanya Ulama Menjawab di halaman 298, yaitu tentang tema, yaitu dengan tema teori menghafal Al-Quran yang efektif. Yang kebetulan murabi kita atau guru kita ini adalah seorang hafiz Al-Quran, ya, insyaallah nanti lebih jelas lagi akan disampaikan, bukan sekedar teori tapi sebagai orang yang sudah melaksanakan, ya, sudah mempraktikkan insyaallah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan membahas tentang kajian yang mungkin bukan sangat bagus, memang akan sangat bagus nih bagi. Ya, insyaallah kita akan mengkaji yaitu satu tema, yaitu teori menghafal Al-Quran yang efektif. Pak Kiai kan seorang hafiz Al-Quran ya Pak Kiai? Insyaallah. Jadi kalau memberikan penjabaran pada umat kayaknya lebih detailnya nantinya ya. Ya. Kalau saya kan baru hafiz-hafizan nih. Artinya kalau Pak Andre mungkin hafiznya juz 30. Juz 30 pun belum lengkap lagi. Sementara yang lain adalah 30 juz. 30 juz, subhanallah. Silakan Pak Kiai. Baik, kita nyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi zabil fadli wal irfan, amma ba'du. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wala tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada sehat, terutama para wali santri, juga para santri putra-putri Darus Shalihin yang telah atau yang mukim ya, karena semua santri Darus Shalihin yang kita kelola ini Pak Andre adalah santri-santri yang mukimat, yakni yang tidak pulang pergi. Mudah-mudahan para santrinya juga sehat walafiat dan sukses menjadi hafidh-hafidhah Al-Quran. Ya, karena di pondok pesantren Darus Shalihin ini juga telah dibina para santri putra-putrinya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Selain mereka juga dibina mengenai masalah ubudiyahnya, tata cara ibadah yang baik, juga tentang nahwu sharafnya supaya pandai membaca kitab-kitab gundul sebagai ciri khas dari para kiai, para ulama.
dan kemudian mereka juga digalakkan tentang bahasa Arab, bahasa Inggris, karena insya Allah akan jadi dai-daiyah, mubalik-mubalighah tingkat internasional. Amin, amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan membahas materi atau tema yang sangat menarik dan sangat penting, karena kita tentunya telah banyak mendengar ada rumah tahfiz Al-Quran. Nah, cara menghafal Al-Quran yang efektif itu bagaimana? Dipersilahkan pada Pak Haji Andre untuk membacakan tema sekaligus pertanyaannya. Ya, baik bagi. Ya pemirsa, kita buka di halaman 298 di buku Umat Bertanya Ulama Menjawab. Tema hari ini adalah kita membahas tentang teori menghafal Al-Quran yang efektif. Ya. Pertanyaannya, bagaimanakah teori menghafal Al-Quran yang efektif? Gitu doang lagi. Rupanya pertanyaannya sangat simpel ya. Jadi efektif itu artinya yang kira-kira mudah dimengerti ya, mudah dimengerti, mudah dipahami gitu Pak ya. Yang efektif itu maksudnya Pak Andre, yang saya pahami dari nada pertanyaan umat ini adalah yang cepat bisa masuk dan nempelnya itu hafalan, tidak lupa cepat, tidak cepat lupa lagi. Kemudian setelah masuk ke otak kita ini, mudah-mudahan ya bisa lengket terus. Oh gitu. Jadi nggak langsung lupa gitu Pak ya? Iya, nggak cepat lupa gitu. Kan kalau kita kadang-kadang sore hari menghafal, nanti pagi lupa lagi. Pagi menghafal, sore harinya nanti diulangi lupa lagi. Nah itu cara menghafalnya rupanya nggak efektif. Nah ini kebetulan kan Pak Ki ini sudah mempraktekkan dan memang seorang hafiz gitu Pak ya. 30 juz lagi, bukan 30, bukan juz 30. Bukan juz 30. 30 juz ya subhanallah. Ya, bahkan kalau nggak salah tuh saya dengar membaca riwayatnya Pak Ki ini kan pernah mendapatkan hadiah juga dari Raja Arab Saudi gara-gara 30 juz. Ia bisa menerjemahkan, bisa mengungkapkan tafsirnya, itu kan luar biasa ya bagi. Jadi nanti masyarakat juga kayaknya ini perlu dicontoh nih ya, biar bisa niru maksudnya bagi termasuk saya. Ya mudah-mudahan, karena alhamdulillah ya saya bukan hanya mungkin pandai teori, tapi juga langsung telah praktek istilahnya. Artinya pelaku lah untuk menghafal ayat Al-Quran, jadi tahu jerih payahnya, suka dukanya menghafal Al-Quran. Karena waktu saya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, karena S1 saya kan di PT IQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, S2 saya di IQ, Institut Ilmu Al-Quran, S3 saya doktornya dalam tafsir hadis di UIN ya, singkatan Universitas Islam Negeri Syarifiyatullah Jakarta, dalam bidang tafsir dan hadis. Al-Quran dan hadis Al-Quran juga ya, ada hubungan dengan ya Al-Quran juga. Jadi memang lebih ini ya Pak ya, lebih spesifik ya. Lebih spesifik dalam kajian-kajian walaupun di fakultas waktu di S1 itu di fakultas syariah. Jadi kita lebih ke masalah-masalah hukum agama. Makanya di antara hasilnya ada Umat Bertanya Ulama Menjawab ini ya, karena kita memang ya selain tidak kurang 10 tahun ya mondok di pesantren belajar ilmu fikih ini, usul fikih dan macam-macam lah. Di pondok pesantren kita belajar ilmu-ilmu tafakuh fiddin, juga dilanjutkan ke perguruan tinggi Al-Quran di Fakultas Syariah ya kurang lebih 5 tahun untuk memperdalam, dan di sana kan wajib menghafal Al-Quran. Jadi di sana itu di PTQ waktu saya kuliah ya, bahwa setiap mahasiswa mesti harus hafal 30 juz, dan kalau tidak hafal tidak boleh munaqasyah atau sidang untuk gelar sarjana. Ya, jadi harus menghafal 30 juz. Dan tadi disinggung sudah ke tingkat internasional atau tingkat sedunia di Mekah itu, alhamdulillah Pak Andre, kenang-kenangan manis waktu di PT IQ Jakarta, yakni di tingkat nasionalnya musabaqah tahfizul Quran dan tafsir ya, bahasa Arab itu pada tahun 1986. Nah, sementara kita untuk di tingkat sedunianya di Mekah pada tahun 1987 ya, sehingga Raja ya Fahad bin Abdul Aziz, kakak dari Raja Salman sekarang ini, rupanya merasa terharu dan memberi hadiah
ya alhamdulillah bisa masuk ke dalam Ka'bah. ke dalam Ka'bah. Ya, Itu tentunya fardhol ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepintaran saya, tapi itu semata-mata karunia dari Allah telah memberikan kemudahan-kemudahan yang harus disyukuri, bukan ditakaburi ya. Dan mudah-mudahan ini juga dicontoh jadi spirit, jadi pendorong kepada generasi penerus, terutama para santri putra-putri Darus Sholihin yang bisa mengikuti nanti ya. Bisa mengikuti juga umat Islam, anak-anak muda kita bisa mengikutinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, selanjutnya berkaitan dengan masalah di sini saya tulis teori menghafal Al-Qur'an ya yang efektif. Tadi saya dijelaskan yang pengertian efektif di sini itu yakni ketika menghafalnya cepat masuk dan setelah masuk susah keluar. Tidak lupa-lupa gitu. Ya, jadi susah lupanya, ingat aja terus. Nah, itu yang dimaksud dengan efektif ini. Nah, sebenarnya Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan teori tata cara menghafal Al-Qur'an yang baik ini, saya punya banyak referensi ya. Ini yang satu ada judulnya Kaifa Tahfazul Quran fi Asyri Khotowat. Bagaimana cara menghafal Al-Quran dalam 10 langkah ya. Ini ada kitabnya. Kemudian juga yang saya miliki lagi Al-Asbab Al-Mu'inah ala Hifzil Quranil Karim. Jadi sebab-sebab yang membantu untuk menghafal Al-Quran yang mulia ya. Ini ada kitabnya. Kemudian ada lagi As-Sijlul Yaumi Limutaba'ati Hifzil Quranil Karim wa Murajaatih. Jadi cara bagaimana menghafal Quran dan murajaah, yakni mengulang-ulang supaya hafalan itu menjadi lancar dan kuat ya. Ada lagi yang cukup tebal judulnya Kaifa Tahfazul Quran. Bagaimana cara menghafal Al-Quran yang bagus ya, yang efektif. Ada lagi yang saya miliki Asror Hifzil Quranil Karim. Rahasia-rahasia ya kaitan dengan menghafal Quran yang mulia. Jadi ada kitabnya. Ini satu lagi yang paling tebal Al-Jami wa Tarkiz li Hafazatil Kitabil Ajiz. Jadi ini juga merupakan teori-teori cara-cara yang terbaik dalam menghafal kitab Allah yang mulia. Maksudnya Al-Qur'an. Jadi banyak ya ulama-ulama kita sebenarnya sudah memberikan teori. Namun di dalam buku Umat Bertanya Ulama Jawab ini saya juga ingin menjelaskan kepada umat khususnya yang bertanya bagaimana supaya hafalan itu efektif. Yakni cepat masuk kemudian susah keluar lagi. Sehingga nempel terus, ingat terus. Nah, ini yang kita ingin bahas. Nah, dalam kesempatan ini saya jawab ya, banyak ulama Al-Qur'an atau ulama ahli Al-Quran yang mengemukakan teori menghafal Al-Quran yang efektif. Antara lain Syekh Abdul Badi Sokar ya, seorang ulama dari Mesir ini, dalam kitabnya yang diberi judul At-Tajwid wa Ulumul Quran halaman 49, beliau telah memberikan pencerahan kepada kita yang saya kutip di dalam buku Umat Bertanya Ulama Jawab ini. Apa kata beliau? Supaya lebih afdol mungkin lebih baiknya saya bacakan dulu bahasa Arabnya. Artinya baru kita terjemahkan ya. Nah, kata beliau di dalam kitabnya yang diberi judul At-Tajwid wa Ulumul Quran halaman 49. Iqra ayatan au ayatin qalilatan ala syahsin hafizin. Summan kulha nashon fi waraqatin kharijiyatin au fi lauhin minal alwahi thumma karrirha li nafsika wa qra'ha ghaiban hatta tara annaha tasbutu fi zihnika watlub min ustazika wa zamilin laka ayyastami'aha laka minal mushaf farubbama takunu qad akhta'ta fiha khata'an summa ja'alha min tilawatika fi sholati
ba'da zalika hatta taro annaha qad sabatat indaka wa khudh ba'daha majmu'atan ukhra warbutha biha wa hakaza. Artinya ya, karena itu bahasanya bahasa orang Mesir, bahasa Arab ya. Sekarang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Artinya bacalah satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran yang pendek-pendek di hadapan orang yang telah hafal Al-Quran. Kemudian catatlah ayat-ayat tadi di atas kertas lain atau papan tulis. Lalu ulang-ulangilah. Dan bacalah ayat-ayat itu secara hafalan sampai mantap betul di hatimu. Dan mintalah dari gurumu atau temanmu agar ia berkenan menyimak hafalanmu itu sambil melihat Al-Quran. Sebab mungkin saja akan terjadi kekeliruan dalam bacaan atau hafalanmu. Kemudian bacalah hafalanmu dalam sholat sampai yakin betul bahwa bacaan dan hafalanmu tidak terdapat kekeliruan. Setelah itu hafalkan lagi ayat-ayat yang lainnya. Lalu hubungkan dengan ayat-ayat yang telah kamu hafal. Begitulah seterusnya. Itu adalah pencerahan untuk supaya menghafal Al-Quran ya yang efektif ini, ya. Kemudian dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan sebagai berikut. Untuk efektifnya menghafal ayat-ayat Al-Quranul Karim yang sangat mulia ini, yang pertama dalam menghafal Al-Quran pada permulaannya jangan terlalu banyak. Cukup satu ayat atau beberapa ayat yang pendek-pendek saja. Jadi maksudnya Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran hendaknya ketika kita memulai cukup dengan ayat-ayat yang pendek-pendek saja. Biasanya yang saya alami sendiri sebelum ke juz pertama surah Al-Baqarah yang katakan ayatnya cukup panjang-panjang, biasanya kita diawali justru dari juz 30. Ya, dari mulai An-Naba kan ayatnya pendek-pendek. Misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, dan seterusnya ayatnya pendek-pendek. Jadi bisa kita 3 sampai 5 ayat kita hafalkan diulang-ulang. Ini yang pertama. Jadi janganlah kita misalnya memulai menghafal langsung ayat yang panjang-panjang dulu, hendaknya ayat yang pendek-pendek dulu. Itu teori yang pertama yang harus dilakukan oleh penghafal Al-Quran tahap pemula. Kemudian yang kedua, sebelum ayat-ayat itu dihafal, sebaiknya dibacakan dulu di hadapan orang yang telah hafal Al-Quran. Jadi misalnya kita mau menghafal, katakanlah misalnya surah Al-Waqi'ah atau surah Yasin atau surah Tabarok ya, Al-Mulk. Itu hendaknya sebelum dihafalkan surah tadi atau ayat tadi, hendaknya disimak dulu secara bin nazar, secara dilihat dulu ayatnya ya oleh ahli atau orang yang bisa menyimak bacaan kita. Jadi setelah bacaan tadi sudah yakin tidak ada huruf yang keliru, baru kita menghafal ayat itu atau surat tadi. Sebab kadangkala suka keliru antara misalnya ya'malun atau ujungnya ta'malun ini. Apakah fa'amma awalnya atau wa'amma? Ini kadang-kadang kalau tidak disimak oleh orang lain, ya kadang-kadang suka terjadi kekeliruan. Ya, bahkan Pak Andre, saya pernah mendengar di daerah itu ya, menggunakan speaker atau pengeras suara, harusnya kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu kalau belum kamu mengetahuinya. Itu in kuntum la ta'lamun. Ini dibacanya oleh si pembaca tadi
Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'malun. Jadi harusnya in kuntum la ta'lamun, jika kamu belum tahu tanya kepada ahlinya, kepada ahli ilmu. Tapi dibacanya in kuntum la ta'malun, yang artinya jika kalian tidak mengamalkan, tidak melakukan. Ya, lain arti jadi. Kan jadi lain arti, kena terbalik. Harusnya in kuntum la ta'lamun, ini dibaca in kuntum la ta'malun. Seperti misalnya dalam bahasa Indonesia menyebut kepala menjadi kelapa, ya kan jadi beda kepala dengan kelapa. Atau misalnya asrama malah dibaca asmara, ya asrama menjadi asmara, kepala menjadi kelapa, itu kan jadi lain. Nah demikian juga dalam ayat Al-Quran harusnya ta'lamun menjadi ta'malun. Kalau in kuntum la ta'lamun, jika kamu belum tahu. Kalau in kuntum la ta'malun, jika kamu belum mengamalkan. Jadi kan beda. Nah ini kadang-kadang terjadi. Apalagi kalau yang menghafal Quran itu tidak tahu makna, gitu ya. Yeah. Kalau kita kan yang sudah pintar bahasa Arab, misalnya tahu arti, tentu janggal kalau ya lafadznya enggak pas. Yeah. Tapi kadang-kadang kalau enggak tahu maknanya, mirip-mirip aja antara ta'malun dengan ta'lamun tadi. Nah kemudian yang ketiga, ayat-ayat yang telah dibaca itu ditulis di atas kertas atau papan tulis dan hendaknya dibaca secara berulang-ulang. Ya. Jadi ayat-ayat tadi yang telah dibaca itu ditulis di kertas khusus atau di papan tulis. Kemudian kita baca secara berulang-ulang. Kemudian yang keempat, setelah itu barulah menghafalnya dengan penuh konsentrasi. Ya, sampai mantap, istilah bahasa Arab itu sampai mungkin kita baca ayat Al-Quran itu dengan hafalan dengan penuh konsentrasi. Yang kelima, ketika menghafal hendaknya memohon bantuan ya selain kepada Allah supaya dipermudah, juga kepada guru atau teman agar berkenan menyimak atau mendengarkan hafalan sambil melihat Al-Quran, sekalipun yang menyimaknya telah hafal Al-Quran. Tidak mustahil ada kata-kata yang terjadi, katakanlah ada kekeliruan. Ini juga penting ketika kita menghafal. Bahkan ustadz sendiri hendaknya tidak jauh dari Al-Quran untuk memegang Al-Quran. Yeah. Karena kadang-kadang Pak Andre, ya saya pemirsa pernah mengalami gitu, bahwa ketika kita datang ke sebuah pesantren yang ada di Jawa Barat, ya. Betulan sholat maghrib kita berjamaah, ada ustadznya di situ yang katanya suka ngajar Al-Quran di suatu pesantren di Jawa Barat itu. Kemudian setelah saya ikut sholat berjamaah maghrib sama beliau, saya jadi makmum. Kemudian beliau membaca surah, di antara surah yang dibaca itu adalah surah Al-Humazah, di mana ketika di akhir surah Al-Humazah itu beliau membacanya di ujungnya itu kan fi alaihim muqsadah, ya, seharusnya kan muqsadah, ini dibacanya muqsadah. Jadi hamzahnya itu ditukar atau ketukar dengan ain. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadzanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Nah, hafalan saya dan sesuai dengan di Al-Qur'an itu menggunakan wawu, ada hamzahnya di atas muqsadah. Ini saya dengar langsung dari Pak Ustadz yang jadi imam tadi, muqsadah pakai ain. Nah sehingga ketika selesai dari sholat dan beliau masuk ke kantornya, betul di pesantrennya ada kantor beliau, jadi saya ngikutin di belakang. Setelah masuk kantor dan saya istilahnya empat mata, saya bilang bahwa Pak Ustadz tadi kalau saya nggak salah dengar, itu ucapannya bacaan Pak Ustadz tadi di surah Al-Humazah menggunakan ain muqsadah, sementara hafalan saya menggunakan hamzah muqsadah. Jadi beda makhrajnya muqsadah dengan muqsadah. Ya dia bilang, iya katanya saya pakai ain. Kata saya, mungkin Pak Ustadz
hafalannya keliru nih, nggak, kurang teliti. Wah, masa katanya, akhirnya kebetulan di kantornya itu ada Al-Quran, ya, Al-Quran dari Madinah itu, ya, yang warna hijau. Akhirnya beliau ingin yakin benar, dibuka karena masih punya wudhu. Dibuka, ternyata, oh iya katanya, saya selama ini pakai ain terus, mu'sodah. Ini sebenarnya ada hamzah di sini. Ya, akhirnya terima kasihlah kepada saya. Artinya kadang-kadang walaupun sudah titel ustadz, ada aja Pak Haji Andri salahnya gitu. Ya, salahnya. Padahal saya dengar beliau alumni dari Madinah. Gitu. Artinya pernah belajar di Madinah lah. Tapi ternyata masih ada yang keliru. Bahkan ketika saya pulang ke daerah itu ke Karawang, ya, ada yang menginformasikan ke saya ketika membaca surah Al-Fil itu, kan kalau kita ujungnya faja'alahum, ya, ka'asfim ma'kul. Ini dibacanya faja'alahum ka'asfim ma'lul. Jadi harusnya ma'kul, ini dibacanya ma'lul. Ya, ini ada ya imam di daerah begitu yang seperti itu. Ini bagaimana? Nah, ini mungkin hafalannya itu yang kurang teliti tadi. Maka sebaiknya sebelum ayat itu dihafal, dilihat dulu, bahkan kalau bisa 10 kali balikan lah. Katakanlah misalnya mau menghafal surah Al-Fil. Nah, surah Al-Fil tadi itu ya menggunakan atau baca dulu sebelum dihafal 10 kali balikan. Ada enggak yang hurufnya yang keliru ini? Nah, jadi kalau sudah yakin bahwa tidak ada yang keliru dalam bacaannya, huruf-hurufnya tadi sudah mantap, nah baru dihafal. Itu ya. Kemudian yang keenamnya, hendaknya ayat-ayat Quran yang telah hafal dijadikan bacaan dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Jadi kalau kita yang sudah hafal, apakah itu Al-A'la atau surah At-Tin atau surah misalnya Al-Humazah dan yang lain-lainnya, hendaknya kita praktekkan ya baca ketika sholat, apakah sholat fardu ataupun sholat sunat. Itu bagus sekali supaya apa? Supaya lengket ya hafalan itu. Ya, kemudian yang ketujuh, setelah hafal betul ayat-ayat tadi, baru menghafal ayat-ayat yang lain. Kemudian digabungkan dengan ayat-ayat yang telah dihafalkan tadi. Begitulah seterusnya. Jadi artinya jangan dulu pindah ke ayat yang lain atau nambah hafalan baru sebelum yang kita hafalkan tadi sebelum lancar betul. Dan harus kita banyak mengulang-ulang. Ada hadis Andre yang kita temukan ya, hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa innama masallu sahibil Quran kama salil ibil mu'allaqah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Artinya perumpamaan orang yang menghafal Quran itu tak ubahnya seperti binatang unta yang biasa diikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Kalau seseorang yang punya unta tadi penuh perhatian kepada untanya sehingga dia ikat untanya, insya Allah unta itu tidak akan kemana-mana karena kan diikat terus. Wa in atlaqaha wa in atlaqaha zahabat. Tapi kalau unta itu dibiarkan tanpa diikat, masa bodoh, itu akan pergi tanpa permisi lagi. Nah, demikian juga hafalan kita, hafalan Al-Quran ini harus ada perhatian, yaitu dengan banyak murojaah, dengan banyak mengulang-ulang yang sudah kita hafal tadi. Ini cara mengikatnya. Ya. Tapi kalau misalnya sudah kita hafal, apakah itu Yasin atau Tabarok atau Qiyah, tapi sebulan tidak diulang-ulang, apalagi setahun tidak diulang-ulang lagi, itu biasanya akan pergi aja lupa lagi karena tidak diikat tadi, tidak terus-menerus kita baca. Sebagai mungkin kias atau analog, Pak Andre, kenapa misalnya umat Islam atau kita lah kepada surah Al-Fatihah itu pada lancar, ya. Bahkan mungkin kalau walaupun bangun tidur, insya Allah Fatihah itu yang 7 ayat tadi nggak akan mentok-mentok, tidak akan bingung itu yang menyambungnya, hanya lidah itu terus aja ngikuti lah. Ini rahasianya apa? Ternyata Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah,
Karena kita sering mengulang-ulang Al-Fatihah, bahkan kadang-kadang tidak disadari dalam sehari semalam minimal 17 kali ngulang. Kenapa saya katakan minimal 17 kali ngulang? Ya karena di setiap rakaat sholat itu Fatihah kan wajib ya. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Saya teliti hadis ini riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dari sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Hadisnya sangat sahih, mutawatir. Artinya tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, rakaat sholat itu kan subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Jumlahnya 17 rakaat. Itu minimal 17 kali. Karena setiap rakaat kan baik imam, makmum atau munfarid kan membaca Fatihah. Ditambah lagi qobliyah yang ada, ba'diyahnya. Ditambah lagi kita sholat tahajudnya, witirnya, duhanya, ya, hajatnya, tasbih dan yang lain-lainnya. Minimal mungkin 20 kali lah dalam sehari semalam membaca Al-Fatihah itu. Jadi wajar kalau Fatihah ini lancar. Lancar ya. Bayangkan Pak Andre, dari mulai kecil kita baca Fatihah terus sampai sekarang pada dewasa ini. Ya, sehingga bisa dikiaskan surah apapun, apakah itu surah Al-Ahqaf, surah Al-Ahzab, surah Al-Waqiah dan yang lainnya, kalau kita sering mengulang-ulangnya nanti seperti Al-Fatihah aja. Ada yang mengatakan surah Al-Mudaththir katanya sulit ya. Tapi bagi saya karena mungkin suka diulang-ulang gitu ya. Walaupun ya tidak setiap hari. Tapi alhamdulillah bisa kita lancar. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Dan seterusnya sampai akhir ayatnya lancar-lancar aja. Kenapa? Ya karena sering diulang-ulang tadi kuncinya. Dan yang kedua ya selain ini tambahan ya. Tadi kan murojaah diulang-ulang Pak Andre dan pemirsa. Yang kedua juga yang pengalaman ya. Bahkan kita mendapat teori juga dari guru tahfiz Al-Qur'an di PTIQ. Dan alhamdulillah guru tahfiz ini sanadnya jelas ya, guru saya langsung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah yang tidak boleh kita tinggalkan dalam menghafal itu, selain juga punya niat yang ikhlas semata-mata karena Allah, bukan untuk ingin disanjung-sanjung atau ingin ikut musabaqah MHQ, musabaqah hifzil Quran nanti dapat hadiah, akan tapi harus betul-betul karena Allah. Dan juga Quran yang digunakan itu Andre dan pemirsa harus Quran namanya Quran Bahriyah atau terkenal dengan Quran pojok ya. Jadi Quran itu ada yang ujungnya bundernya itu di pojok gitu ya. Ada yang tidak. Nah, usahakan ketika menghafal itu Qurannya yang ada bundaran di pojok itu akan membantu untuk daya ingat kita menghafal ayat-ayat yang dibaca, yang dihafalkan itu. Dan kemudian kalau sudah satu Quran, apakah itu Quran besar atau Quran kecil, jangan pindah-pindah Quran. Artinya jangan beda-beda. Beda kitab itu ya. Jangan beda kitab Qurannya. Ya. Jadi harus kalau misalnya kita dari awal kita menghafal itu kitab yang kadang-kadang ada yang kecil ya, bahkan bisa kita waktu di perguruan Al-Quran itu bisa dimasukin saku gitu. Sehingga kemana-mana ya tinggal ngambil. Ada yang kecil gitu ya. Mungkin kalau HP Pak Andre ini lebih besar ya. Ada yang lebih kecil lagi bisa masuk saku. Tapi kalau Qurannya dari awal itu aja, jadi nanti karena setiap hari kan dilihat lagi. Jadi itu akan lebih memudahkan untuk memantapkan hafalan kita. Itu cara di antara cara yang efektif, yang istilahnya masuknya cepat dan keluarnya lambat lah itu. Kalau bisa nggak lupa lagi itu lebih baiknya. Artinya nempel terus gitu nempel terus, apalagi misalnya jadi imam. Ya, jadi imam itu kan kalau nggak hafal Quran atau suratnya itu lagi kan kurang bagus ya. Jadi harus yang hafalannya banyak. Dan Nabi kita Muhammad SAW sendiri Pak Andre menghargai kepada orang yang hafal Quran atau hafalannya banyak. Ceritanya ketika di perang Uhud, kemudian banyak syuhada, ada kurang 70 syuhada itu, ketika mau menguburkan, Rasulullah nanya dulu,
ya, mana yang paling banyak hafalan Qur'annya, itu dahulukan. Ya, ini menunjukkan bahwa yang menghafal Quran atau banyak hafalannya lebih utama daripada yang sedikit ya hafalannya. Sehingga untuk masuk kuburan aja oleh Rasulullah diutamakan dibandingkan dengan yang hafalannya nggak banyak gitu. Dan sebagai penutup barangkali bahwa menghafal Al-Quran ini adalah amaliyah yang sangat mulia, Pak Andre. Kenapa? Karena orang yang menghafal Al-Quran 30 juz adalah bisa dikatakan manusia yang paling mutaba'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang paling mengikuti jejak langkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena diakui oleh semua ulama bahwa orang atau manusia yang pertama kali hafal Al-Quran 30 juz di dunia ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau penerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau tidak menulis wahyu tadi, tapi langsung dihafal. Ya, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Itu dalam Al-Qur'an, jadi langsung dihafal sehingga 30 juz itu Rasulullah adalah ya penghafal yang pertama. Nah, maka ketika kita misalnya anak-anak muda kita mau menghafal Al-Qur'an 30 juz, para santri putra-putri mau menghafal Al-Qur'an 30 juz, berarti dia telah mengikuti jejak langkah Rasulullah. Dan ketika mengikuti jejak langkah Rasulullah, minimal dua hal yang akan diraih. Yang pertama akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah, akan dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah. Yang kedua, ghufranuz dzunub, akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya katakanlah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka kalian harus ikut kepadaku. Ikut kepadaku di sini bukan kepada Ahmad Dimyati Badruzzaman ya dari Bedahan Sawangan Depok, tapi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah nyatakan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kalian mengikuti mutaba'ah kepada jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini diantara maziyah, keistimewaan, keutamaan, fadilah ya, kelebihan daripada orang yang menghafal Al-Qur'an 30 juz ya. Mudah-mudahan dengan dibahas mengenai teori menghafal Quran yang efektif dan kita jelaskan tadi begitu fadilahnya sangat besar, mudah-mudahan banyak anak-anak muda kita, bahkan ya tidak salahnya bapak-bapak ibu-ibu juga mungkin nanti tertarik untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Walaupun tidak mencapai 30 juz. Ya, walaupun tidak sampai 30 juz juga, ya minimal juz 30 lah. Ya, artinya dimulailah. Dimulailah. Karena ada hadis juga Pak Andre, dari Imam Tirmizi dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un al-Qur'an kal baitil kharib." Artinya sungguh orang yang di dalam dadanya ya tidak ada hafalan Quran, kata Nabi, tak ubahnya seperti rumah yang sudah roboh. Artinya ketika kita misalnya jalan-jalan ketemu rumah yang sudah runtuh, yang sudah roboh, tentu tidak layak lagi dikatakan sebagai rumah, karena kan sudah hancur, roboh. Nah demikian juga Rasulullah mengumpamakan orang ngakunya muslim dan muslimah, tapi tidak ada gairah untuk menghafal Quran, sehingga di dalam dadanya enggak ada hafalan. Itu dikatakan seperti rumah yang sudah roboh. Sehingga tidak pantas lagi, tidak layak lagi, tidak patut lagi dikatakan sebagai orang muslim dan muslimah yang baik. Iya, subhanallah. Seperti rumah yang roboh sudah tidak pantas dikatakan rumah. Ada orang mengatakan kalau kita sudah seorang hafiz itu kemudian hafal Al-Quran 30 juz, itu dikatakan itu adalah Al-Quran berjalan. Ya, jadi itu kelebihannya dikatakan Al-Quran berjalan, karena orang tadi kan berarti hafalannya udah lengket, udah nempel terus pada orang tersebut. Nah, mudah-mudahan ya saya sendiri Pak Andre kayaknya tidak puas kalau cuman saya aja yang hafal Quran 30 juz, tapi misalnya putra-putri saya enggak hafal, atau misalnya santri-santri enggak pada hafal, anak-anak generasi muda tidak hafal Quran, kayaknya enggak puas hati. Inginnya mudah-mudahan pada hafal semua Al-Qur'anul Karim yang sangat mulia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan tercerahkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ada satu lagi pertanyaan dari jamaah bagi. Kalau kita membaca Al-Quran, jadi seorang hafiz itu kadang-kadang kan membaca Al-Quran tuh nggak pernah pakai kitab lagi bagi. Ya. Apakah dengan ucapan hafalan itu sudah dikatakan membaca Al-Quran juga gitu bagi? Silakan bagi. Ya, jadi tentu ketika kita menghafal Al-Quran, walaupun
tidak melihat Al-Qur'annya, ya yang namanya terucap itu ya adalah bacaan. Jadi di dalam teori menghafal Al-Qur'an itu ada qiraatul Qur'an bin nazar, ada tilawatul Qur'an bil ghaib ya. Jadi membaca Al-Qur'an bin nazar itu dengan langsung melihat Qur'annya ya, Qur'annya kita lihat ayat-ayatnya itu bin nazar. Ada tilawatul Quran bil ghaib, artinya dengan gaib itu tidak melihat Al-Quran langsung. Itu membaca juga. Ketika dia terucap itu membaca juga. Bahkan membaca juga ada dua macam, ada membaca bil lisan, ada membaca bil qalbi. Ya, artinya membaca bil lisan itu artinya adalah membaca yang terdengar diucapkan dengan lidah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Artinya terdengarlah ucapan, ini namanya bil lisan. Tapi ada bil qalbi dengan di hati. Enggak terucap, cuma terbayang aja. Ya dari mulai misalnya surat Tabarok itu ayat pertama begini dalam hati aja. Itu namanya bil qalbi. Itu juga membaca juga. Itu membaca juga, cuma yang dapat pahala 10 per huruf itu apabila terucap. Ya bacaannya artinya tidak hanya di hati juga tentu ada pahalanya, tapi yang jelas-jelas per hurufnya dinilai minimal 10 pahala harus terucap. Karena ada hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Yang artinya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari ayat-ayat Allah, maka baginya satu kebajikan. Dan satu kebajikan ini Allah lipat gandakan pahalanya sampai 10. Kata Nabi, saya tidak mengatakan membaca alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Hadis dari Imam Tirmizi dan yang berkata hadis hasan sahih. Jadi oleh karena itu yang tidak melihat Al-Qur'an pun ketika terucap bacaan tadi, katakanlah ketika imam sholat misalnya kan biasanya nggak melihat Quran, itu tetap dinilai bacaan. Dan setiap hurufnya minimal 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ya, sama-sama. Baik, pemirsa, saya kira untuk teori menghafal Al-Quran yang efektif sudah jelaskan sama guru kita, murabi kita. Mudah-mudahan ini sebagai ilmu yang harus kita mengerti. Mudah-mudahan semuanya insya Allah jadi hafal Quran Pak. Amin. Dan perlu mungkin ditambahan Pak Andre, sebenarnya yang kita tadi bacakan dari teori menghafalkan efektif ini baru sebagian. Karena kaitan dengan waktu. Jadi sebenarnya di buku Umat Bertanya Allah Menjawab Syariah ini ya ada mungkin tidak kurang dari 5 halaman ya. Insya Allah nanti dibaca. Jadi, yang bagi Bapak Ibu misalnya ingin lebih mendalam lagi teori ini bisa punya bukunya. Ya, jadi dibaca karena memang kita terbentur dengan waktu ya. Dibatasin bagi ya. Waktunya. Oleh karena itu ingin lebih bisa beli bukunya tentunya. Insya Allah Pesantren Modern Darus Sholihin menyiapkan bukunya bagi Bapak Ibu yang ingin tahu lebih dalam lagi. Terima kasih. Baik, Pak Kiai. Ya, baik. Kita tutup kajian kita atau taklim kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.